Selamat malam, Shalom. Puji nama Tuhan, malam hari ini kita buka hati kita untuk terima berkat firman Tuhan. Kita pujikan, serahkanlah hidupmu pada Yesus. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Serahkanlah hidupmu, serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi kedamaian abadi. Doa firman saya serahkan kepada lain yang bertugas. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat kasih kemurahan yang Tuhan sudah limpahkan bagi kami semua. Kalau pada malam hari ini kami boleh bergabung di dalam ibadah pendalaman Alkitab via Google Meet, dan kami pun berkesempatan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan saatnya Tuhan kami siapkan kehidupan kami untuk menerima berkat firman Tuhan. Isi dan bentuklah kehidupan kami Tuhan dengan firman Tuhan. Tuhan berfirman bagi kami semua dan berkati kami Tuhan, untuk kami dapat mengerti akan setiap kebenaran firman yang akan kami terima pada malam hari ini, dan mampukan kami semua untuk kami dapat melakukan setiap firman itu di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan sudah memberkati Bapak Gembala yang akan menyampaikan kebenaran firman pada malam hari ini. Hikmat urapan Tuhan melingkupi Bapak Gembala. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan malam hari ini. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih doanya dari Diaken Juli Raharjo. Tuhan memberkati, dan semua pelayan yang ada di pastori dan di tempat-tempat masing-masing. Haleluya. Kepada semua keluargaku, shalom. Ya, terima kasih untuk doa-doa saudara.
pada kami bersama seluruh tim ya dalam pelayanan ini. Oleh karena doa saudara semua, sampai hari ini kita terus dapat bersama-sama menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah kita. Ingat, manusia kita itu terdiri dari dua bagian ya. Yang jasmani ini kita perlu melangkah dalam langkah-langkah secara tindakan. Tetapi manusia rohani akan mendapatkan hal-hal berkat-berkat keajaiban dari Tuhan ketika kita bergantung kepada pribadi Sang Ilahi, Tuhan kita Yesus. Ya, Sang Adonai, Sang Kurios itu. Perlu saudara ketahui bahwa betapa Tuhan itu memberikan jaminan kepada kita anak-anaknya itu secara luar biasa dan ajaib. Satu sisi kita memang perlu berusaha, bekerja ya bagi usia produktif tentunya. Ya, saudara-saudaraku ini kasih Tuhan, tapi dari sisi lain kita melihat bahwa semua yang dapat kita nikmati dan kita dapat bagikan kembali sebagai taburan, ya itu adalah perbuatan ilahi dari Tuhan. Itu yang membuat kita tahu bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Apa itu Pak Gembala? Firman yang mengirimkan rezeki. Firman yang memberikan anugerah hidup. Dan anugerah hidup itu adalah hal yang sangat-sangat ajaib. Dahsyat, kata pemazmur dia katakan. Karena ini suatu hal yang luar biasa. Ya kita kadang menganggap semua ini ya berlalu, berjalan sedemikian saja. Ya, tetapi ketika kita bisa menggerakkan tangan, coba saudara lakukan ini bersama dengan saya, yuk kita praktek yuk. Ayo tangannya diangkat-angkat begini ya. Ini sekaligus ngilangkan rematik. Puji Tuhan ya. Haleluya. Saudara ingat, sadarkah bahwa ini berkat Tuhan? Kita bukanlah patung seperti Pinocchio itu ya. Nah, kita bisa coba gerak sedemikian rupa, saudaraku. Kita kadang menganggap biasa. Tapi saudara tahukah? Baik, terima kasih, boleh kembali ya tenang ya saudara. Pernahkah saudara berpikir ketika seorang sedang mengalami gangguan sedikit saja, syaraf? Ya, saya pernah umpamanya saja mengalami bab palsi. Itu kelumpuhan titik saraf tertentu di bagian muka. Sehingga kalau sepintas lalu orang awam tidak tahu, kagetnya setengah mati, termasuk saya sendiri pada mulanya. Kita pikir waduh stroke. Yang lalu saya dapat informasi dari terkasih Bapak Kasbiantoro ya, diaken gereja kita yang sekarang domisili di Tulungagung. Dan saya tidak tahu apakah hari ini join bersama dalam ibadah PA malam ini. Sempat dirawat di sebuah rumah sakit di Surabaya karena beliau menginfokan lagi terganggu kesehatannya dengan stroke ringan. Saya berdoa tentu jarak jauh ya, karena sekarang ini tidak bisa sembarangan tentu orang keluar masuk rumah sakit ya, artinya orang luar masuk ke pasien ini, kecuali nakes ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ketika mengalami gangguan seperti itu sangat tidak enak. Waktu itu saya berpikir ketika mata saya nutup sebelah, kemudian mulut ini mencong ya. Saya berpikir wah ini stroke. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi? Tentu ya berdoa, saya kemudian ke dokter dan dokter keluarga ya waktu itu sampai sekarang ya hubungan kami baik sekali, yaitu dengan dokter syaraf, dokter Mulyawan ya yang berpraktek di Jalan Panglima Sudirman. Ada pensiun dari sebuah rumah sakit pemerintah, istrinya spesialis paru ya, dokter Sisilia. Nah keluarga sendiri dan itu yang terus memberikan pelayanan pada konsul yang dilakukan oleh putra sulung saya ya,
Evangelis Hizkia. Dan waktu itu saya menerima tusuk jarum dan lain sebagainya, ya. Dan dia katakan bukan stroke Pak, ini karena hasil pemeriksaan semuanya baik, hanya dinamakan bapalsi. Untuk beberapa waktu lamanya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, itu sangat mengganggu. Nah, ketika itu berasa sekali ketika sudah melalui proses pemulihan. Ya, begitu pulih. Itu pun kadang kalau saya kelelahan, kadang kena sentrong angin tertentu, ya padahal saya ini butuh pendinginan, ya orangnya tangan saya nempel di wajah ketika tidur itu tidak tahan 5 menit. Itu sudah ya bahasa Yunaninya kesumuan, saudara. Itu panas dan kadang kemeringet lah ya. Nah seperti itu, tapi bagian titik tertentu itu tidak bisa kalau kena angin kencang itu ya. Dan tidak enak sekali. Dan itu saya rasakan. Makanya ketika kita bisa gerak, kita bisa ngomong, kita bisa aktivitas. Waduh, inilah yang dinamakan manusia hidup bukan dari roti, bukan dari nasi, bukan dari sesuatu yang semata-mata kita bisa nikmati itu dari luar. Tapi itu kuasa Tuhan. Benar. Ya, makanya tetap harus semangat dalam hidup ini, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Tiap orang mempunyai caranya sendiri sesuai dengan hikmat Tuhan, ya, untuk membangun semangat hidup, membangun bagaimana kita membuat perubahan yang baik di dalam pola hidup kita, kebiasaan kita. Ya, berapa kali saya lagi di jalan lihat ya saudara-saudara kita, tentu itu membuat saya semakin disadarkan. Sudah terganggu kesehatannya karena mungkin gangguan stroke barangkali ya, karena tidak kenal ya dan di jalan, tetapi wah begitu berusaha ya, jogging, lari-lari kecil tapi dalam kondisi yang sedemikian ya. Saya katakan, loh kenapa enggak waktu sehat ini nih? Untuk menangkal jangan waktu seperti itu terjadi gitu. Dan itu pentingnya. Saudara yang dikasih Tuhan, stressing ya. Saudara sambil mengerjakan sesuatu sudah bisa kok. Ya, di usia kita ini kadang-kadang yang paling tidak enak itu posisi jongkok berdiri. Tapi kalau itu diusahakan menjadi latihan itu ya, penguat bagian otot-otot persendian kita ya. Oke lah, ini saya hanya bicara tentang betapa kita bersyukur untuk kebaikan kemurahan Tuhan yang luar biasa. Jadi ingat, semua hidup ini adalah semata-mata dalam rencana Tuhan. Orang percaya umat tebusan Tuhan itu baru kemudian ngerti. Dalam banyak hal yang dikaruniakan Tuhan itu ada di sana disertakan maksud dan rencana Tuhan. Hari ini saya sedang bicara kepada kita semua saudara-saudara yang dikasihi Tuhan tentang bagaimana kita menerima kekuatan untuk memperoleh segala yang baik dari Tuhan ketika kita sudah dalam tebusan Tuhan. Yuk kita baca perjanjian lama dulu ya, di dalam Ulangan 8 ayat 17-18 itu. Ini nasihat untuk kita tidak boleh angkuh, tidak boleh sombong. Kemudian dikasih tahu oleh Tuhan ya tujuannya kalau kita mencapai sesuatu, mendapatkan sesuatu, hidup ini supaya kita tahu itu adalah bagian dari tanda ya dipenuhkannya semua janji Tuhan. Silakan anakku Indra. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Amin. Semua yang kita terima, yang kita bisa nikmati, yang dipercayakan Tuhan kepada kita, saudara yang dikasihi Yesus, ini kita tidak bisa menanggapinya seperti orang pada umumnya yang masih belum hidup di dalam kuasa penebusan dalam rencana Tuhan yang luar biasa itu, karena ya belum ngerti. Tidak jarang kita jumpai orang
dapat mencapai segala sesuatu itu dianggap karena berkat jerih lelah segala macam usaha yang dilakukan. Nah itu kebanyakan masih demikian ya. Tapi hari ini diingatkan oleh Tuhan, tidak begitu. Tidak begitu. Tuhan menjadikan kita umat miliknya, umat tebusannya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk kita diberkati dan diberi rezeki. Dengan itu kita terima, kita alami, kita aplikasi dalam hidup hal-hal yang ya kaitannya dengan berkat rezeki yang kita makan dan benih yang harus ditabur ya. Dapat mangga, dimakan mangganya, peloknya itu biji mangganya mesti harus ditabur. Kemarin ada viralan seruan ya. Ya bagus juga asal jangan dianggap seperti WA berantai, pengganti surat berantai ya. Kadang-kadang ada orang yang kadang berpikir dulu kalau kamu membagikan surat ini berapa puluh ke orang lain bakalnya dapat ini dikasih contoh ya. Ini orang-orang yang melakukannya, kalau enggak wah dapat apa istilahnya musibah kayak gitu-gitu ya. Kita harus lepas ya dari yang gitu-gitu. Ketika ada sesuatu yang kita viralkan tujuannya baik umpamanya ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan tujuannya membangun, is okay ya. Kita lakukan itu mendatangkan manfaat, tentu kita berkenan ya di hadapan Tuhan. Kalau andai kata kita lalai ya, tidak melakukan itu ya, mungkin nggak ada itu murka-murka begitu ya. Ingat kalau sampai ada viralan, ada contoh yang melakukan dapat begini-begini, kalau enggak dapat bencana begini-begini, langsung hapus dari HP saudara ya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan kemarin juga ada bahwa diserukan entah benar entah enggak saya juga nggak ngecek di beberapa negara tertentu ya diberikan maklumat agar tiap orang yang makan buah yang berbiji supaya dikeringkan disimpan di mobil kan gitu ya. Nah, terima kasih untuk yang ngirim. Kemudian kalau lewat di suatu daerah tempat itu jarang tanaman, lemparkanlah ke sana supaya nanti tumbuh tanaman-tanaman itu ya. Saya kira itu bernilai baik. Ya, bernilai baik. Nah, itulah konsep ilahi Tuhan juga demikian. Ya, konsep ilahi Tuhan. Ketika kita menerima semua itu, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Apa saja? Kekayaan rohani, kekayaan jasmani, itu kekuatan loh dari Tuhan loh. Makanya ada orang yang istilahnya begini, waduh orang itu ya ndak kuat berkat. Nah ya itu bahasa lokal, berkait dengan kearifan lokal ya. Ndak kuat berkat itu maksudnya ketika dalam kesulitan dia berjuang. Tapi ketika sudah menerima kemudahan, mengalami rezeki dari Tuhan, justru perjalanannya semakin terpuruk. Ya, salah guna dari apa-apa yang Tuhan anugerahkan. Nah, ini memang satu teguran arahan dari Tuhan buat kita semua, ya, saudara-saudara, untuk kita berhati-hati. Makanya kita selalu diingatkan oleh Tuhan hal-hal seperti ini. Sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian. Kalau kita di dalam sulit kuat, itu Tuhan. Di dalam kemudahan, di dalam kelancaran, kita kuat. Itu juga karena anugerah Tuhan. Ya, saudara-saudara yang kasih Tuhan, dan kita harus meraih ini. Kita harus mengusahakan. Bagaimana kita menerima kekuatan dari Tuhan. Ya tentu kita ya dekati dia, nempel, pegangi tangan dia. Di dalam semua keadaan. Dari yang muda, yang masih merasa ya semua oke. Ya saudaraku tetap jangan bilang oke. Karena masih kuat, ya, masih mampu ini. Rasanya ya saya terkesan dengan pernyataan dari Deddy Kobuser ya. Karena saya senang ya menonton, melihat, mempelajari dari
orang-orang yang smart ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, itu penting. Belakangan saya banyak mendapatkan quote-quote yang disampaikan dari seorang Profesor Renald Kasali. Bagus. Saudara, bukan yang ecek-ecek, bukan kacangan. Tidak ada yang bisa dibanggakan manusia. Coba. Jangan bilang belum. Aku belum apa-apa. Kita kadang-kadang berpikir, wah kalau yang udah usianya sekian. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sakit-sakitan gitu. Wah, berpikir, yes demikian. Tidak bisa, itu misteri. Makanya perlu berjaga. Rendah hati terus. Apa rendah hati itu? Butuh Tuhan. Rendah hati bukan munduk-munduk ya. Nah, itu bisa dibuat. Apalagi kalau sudah budayanya kayak saudara-saudara kita Jepang itu kan pokoknya sambil glegeen hai gitu sambil begini-begini ya. Nah, mungkin juga keluarga besar kita yang ada di Korea sana kan juga budayanya mirip Jepang juga ya. Begini. Ya, kalau melihat Jepang, wah rendah hati. Wah lu tetapi dalam masa perang itu kan saudara yang dikasih Tuhan konsepnya itu kalau nggak bisa mengalahkan dirinya kalah tertangkap lebih baik harakiri ya, bunuh diri. Itu sebagai kehormatan menurut pemikirannya di sana. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Di Jawa kita mengenal pekerja rumusa ya. Zaman yang sulit sekali ketika itu. Ya oke lah saya tidak mau bahas itu. Tetapi rendah hati yang Alkitab katakan adalah rasa butuh Tuhan setiap saat ya. Itu penting sekali. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sehingga kalau kita sungguh-sungguh meraih itu, tidak mustahil kok. Saya saudara dikasih kekayaan rohani di sorga dan juga kelengkapan kebutuhan kita di dunia ini. Yang setuju angkat jempol saudara. Tuhan Yesus sanggup memberikan penyediaan. Ya, saudara-saudara ini kasih Yesus. Kita berusaha itulah manusia jasmani kita. Kita mesti kerja. Kita perlu melatih kemampuan kita supaya meningkat skill kita, sumber daya manusia kita. Nah itulah, itu sisi jasmani kita. Tetapi sisi manusia roh kita meyakini yang mendatangkan segala sesuatu itu adalah Tuhan. Nah orang baru merasakan tuh kalau di tengah ketandusan padang gurun nggak ada yang diminum karena itu sulit mata air. Tuhan menyediakan selama 40 tahun. Coba bayangkan. 40 tahun saudara yang dikasih Tuhan di padang gurun. Ketika kita baca Alkitab di situ saya melihat betapa luar biasa dahsyatnya karya Tuhan. Yang bukan cuma menciptakan saja tetapi dia yang berkompeten untuk apa? Melengkapi semua kebutuhan dalam kehidupan ini. Kita kadang berpikir seolah mujizat 5 ketul roti untuk 5.000 orang laki-laki plus perempuan anak belasan ribu kurang lebih. Para penafsir yakin seperti itu. Kita kadang wah itu hebat. Tetapi bagi yang sudah mulai tidak percaya firman, ya itu zaman dulu. Ya, tapi saudara tahu, mukjizat seperti itu sampai hari ini berlaku. Coba bayangkan. Berapapun kepunyaan duit kita yang kita ada loh. Coba kalau kebutuhan logistik ya, yang dibutuhkan manusia Tuhan tidak sediakan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Bahan pokok. Coba, kita yang di sini di Indonesia umumnya makan nasi. Atau jagung atau ketela atau apa. Dari mana itu? Saya melihat keajaiban Tuhan ketika kesempatan kita naik ya pesawat ya. Sudah mulai dalam kerendahan tertentu bisa menyaksikan yang di bawah. Itu coba bayangkan di mana saja. Terutama di negeri kita, terutama di Pulau Jawa. Ya. Makanya sampai ada gagasan pemindahan ibu kota itu ke Kalimantan. Ya saya lepas dari tidak ngerti banyak yang dimaksud tetapi sederhananya ya betul juga. Karena kepadatan ini sedemikian rupa. Ya, lebih-lebih di kota Jakarta ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tentu warga Jakarta berterima kasih
Kalau wah ini ada pengurangan, walaupun itu kan bukan dipindah jebol ibu kota kan enggak. Ya jadi ini adalah sistem pemerintahannya yang utama yang ada di sana. Berbagai macam kegiatan yang di Jakarta lebih seneng kenapa? Beban kota Jakarta berkurang karena sekarang ini udah dipikirkan ya semakin menurun itu. Saudara-saudaraku ini kasih Tuhan, buminya itu menurun. Nah, kalau nanti ada pengurangan ya aktivitas tentu ya kalau bisa lebih awet lagi kan gitu ya. Nunggu Tuhan Yesus datang itu. Kita di atas lihat, waduh penduduk itu rumah seperti itu. Belum lagi yang di Rusunawa, belum lagi yang ada di kondominium ya saudaraku. Itu yang kelihatan dari atas cuma atasnya itu berapa tingkat lagi itu manusianya di situ. Loh kok semuanya bisa makan? Coba bayangkan. Ya, tapi kami makannya tempe Pak, tahu udah berapa kuintal itu dari masa kita makan tempe tahu, sayur ya kan. Loh, kami sederhana Pak, pindang udah berapa keranjang pindang. Ya saudaraku ini kasih Tuhan. Ya, ya kakap loh lebih lagi, lobster, aduh yang sebiji ini bisa 1,5 juta saudaraku. Ya, belum lagi abalone itu ya. Kayak bekecotnya laut dalam, saudara. Banyak di Australia, ya, di Pulau Jeju itu ya. Waktu saya dikasih kesempatan jalan sana lihat tuh, ya orang nyari. Mahalnya bukan main tuh. Padahal kayak bekecot itu loh ya. Itu diem aja itu di antara rumput-rumput laut itu ya. Dan kasih Tuhan. Kalau udah dikalengi itu, satu kaleng nggak tahu lagi, saya sudah nggak pernah beli ya. Dulu waktu sempat jalan ke satu tempat, lebih murah gitu ya, sempat beli saya 2 kaleng. Saya hemat-hemat itu, nyaris saking emannya saudaraku, ya nyaris expired. Yang dikasih Tuhan, apa dagingnya keong gitu, kayak kerang ya, kerang-kerang laut dalam gitu ya, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, kami jarang Pak makan begitu ya, tidak masalah. Sering seneng saya itu teri Medan Pak atau teri nasi. Walah itu lebih lagi. Saudara makan berapa nyawa itu sekali makan. Iya kan. Kecil-kecil gitu kan. Nah saudara-saudara yang kasih Tuhan. Saya juga suka ya. Itu ikan teri bahkan juga makanan teri. Wah itu maksudnya yang diteri itu ya. Dianterin itu. Saya bersuka cita. Saudara, hari ini juga ada yang nganterin itu. Sebulan cucuku itu ya. Tuhan memberkati ya, puji Tuhan. Nasi kuning. Iya. Saya nunggu kapan-kapan yang nasi hijau ya, saudara. Kalau ada. Haleluya, puji Tuhan ya. Bu Josephine Palinja, Tuhan memberkati. Ya ini saya hamba Tuhan tuh kalau kadang ngomong ya yang begini aja. Bagaimana Tuhan itu membuat mukjizat. Nggak berhenti di Alkitab. Nah, kalau Alkitab belasan ribu. Sekarang saudara tahu kan. 7 miliar lebih penduduk bumi. Tiap hari makan semua. Siapa yang ngasih makan itu? Coba renungkan. Ya ada yang Pak, nelayan cari ikan. Nelayan berapa orang? Yang makan berapa banyak? Coba. Petani, ya saudara yang dikasih Tuhan. Ini berapa ya jadi petani keluargaku ya yang melaksanakan tugas pertanian. Inilah Tuhan kita ya. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ingat. Semua ini adalah Tuhan. Maksudnya meneguhkan perjanjian yang diikrarkan dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Makanya Tuhan yang pelihara. Sekali lagi saya masih di situ, saya tidak pernah ngomong ya dengan anak-anak saya dari masa kecil mereka, kalian semua bisa begini, bisa makan, bisa sekolah, ini jerih payah papa mama ya, mendiang waktu itu. Sekarang ini mamanya, melakukan semua ini sampai kepala jadi kaki. Ya. Enggak, saya bilang, semua ini Tuhan. Spesifikasinya karena kami hamba Tuhan, saya bilang mana anak saya, darah dagingmu itu adalah berkat Tuhan, persembahan jemaat. Lantas apa yang saya katakan lebih lanjut? Muliakan Tuhan dalam hidupmu. Papa yakin kalau hidup memuliakan Tuhan, pegangan terus sama Tuhan itu artinya tanda rendah hati,
suku apapun kita, gaya bicara kita itu enggak penting. Wong itu gaya bicara. Yang penting ya materinya, kontennya itu apa. Orang suaranya kenceng apa ya, asal jangan di dekat orang sakit gigi aja ya. Dekat orang sakit gigi dibentak sampean ya, ini enggak ngerti loro untuk ribut. Ya, itu memang orang sakit gigi itu paling enggak enak, sakitnya luar biasa dan enggak ada orang besuk. Itu masalahnya. Rugi saudara-saudara kasih Tuhan. Jadi kalau sakit lain kan masih ada yang besuk, iya kan? Saudara yang kasih Tuhan, sakit gigi sakitnya minta ampun, nggak ada yang besuk, bawa apel, bawa pir, nggak ada. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, nanti orang diem aja, udah nggak nguongkan aku ya. Lihat orang sakit, bok diemkan, nah itu ya susah ya. Jangan sakit gigi saudara-saudara ya. Kalau gitu sakit apa? Gak usah sakit. Saya nggak milih. Ya, kita mau sehat aja ya, puji Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, yuk kita lihat di dalam 1 Timotius 6 ayat 18-19 ya. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat di sini peringatkan agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan. Ya, kita semua ini diperingatkan Tuhan, suka memberi dan membagi. Ini orang-orang yang ada dalam janji Tuhan tuh gitu. Nah, Alkitab mengatakan kok ya, yang berbagi tidak akan jatuh miskin. Tapi ada kuliah di bawah kolong langit itu orang yang begitu sangat ya perhitungan, tetapi hidup dalam kekurangan. Coba, ini manusia rohani. Kalau kita berpikir lain, lah itu berarti kemanusiaan kita. Manusia, ingat, jasmani dan rohani. Jasmani untuk perjuangan, untuk mengusahakan, ya saudaraku yang dikasih Tuhan, nanti kelebihan selebihnya Tuhan yang akan melakukan, dan manusia rohani kita berpikir secara luar biasa. Seperti ini ya dikatakan ya. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Di waktu yang akan datang itu dua ya. Di waktu yang akan datang ada kehidupan esok kita masih di dunia. Tetapi yang kedua juga di waktu yang akan datang nanti sampai kita di sana kita mendapatkan semua penggenapan janji Tuhan itu. Saya tetap yakin, ketika saudara percaya dan yakin bersama dengan saya, kalau kita sekarang ini hidup dalam posisi yang benar, ya, hari esok kita, masa depan kita, hari tua kita, ya kan kita belum terlalu tua kan, pasti Tuhan yang jamin seperti ayat ini. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, ingat itu. Jangan saudara berpikir karena tabunganku banyak kok, penyediaan masih ada. Jangan, pandang Tuhan. Ya, jangan sampai kita mengandalkan sesuatu yang tidak tentu. Ada sesuatu ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bolehlah dibaca ini memperingatkan kita semua ketika kita dikasih kesempatan. Ya dalam sebutannya kaya tapi jangan menjadi kaya yang salah kan. Ayat 17-nya Pak Indra Wijaya tolong dibaca. 1 Timotius 6 ayat 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Amin. Siapa orang kaya? Kita semua. Anak Allah kok kan dikasih berkat dan rezeki kan. Amin. Nah, cuman diserukan di sini jangan kita ya mengandalkan gitu loh. Kepada sesuatu yang tidak tentu. Ini benar, ini benar. Saudara yang dikasih Tuhan. Ya, di dalam situasi 2020, 2021, udah rasanya orang yang banyak duitnya, yang duitnya sedang-sedang, yang duitnya dikit,
nyaris sama yang dialami, gak bisa kemana-mana kan gitu. Itu menunjukkan bahwa duit itu tidak ada kuasanya gitu loh. Sesuatu yang kita pikirkan itu, ya kita tidak salah memperoleh, mendapatkan, dan mengelolanya dengan benar. Tidak salah, jangan takut. Ya, jangan takut. Ya, namanya apa yang bisa, yang ada pada kita itu kekayaan dari Tuhan gitu. Ya, tapi kelola dengan benar dan jangan sandarkan hidupmu dengan itu. Ya, nanti bisa salah. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sandar kita sama Tuhan. Ingat, ya ada viralan orang, kurang kerjaan itu. Dia buat video, ya menikmati hidangan uang ya, pakai sumpit, pakai sendok garpu tuh uang gebekan-gebekan gitu. Ya langsung aja itu kalau tidak salah ya. Ya berurusan dengan yang berwajib itu ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, apakah dia sedang membayangkan gitu loh ya. Satu hari ya uang itu dimakan ya kayak begitu, tapi saya tidak mau ya. Satu hari saya baca koran udah lama sekali, ada kebiasaan kambing yang tahu kita itu kan makan tanaman, rumput-rumputan gitu, karena dia dipelihara, dibesarkan di tempat pembuangan sampah akhir. Saya tahu kambing ini ternyata punya kebiasaan makan kertas, makan segala sesuatu. Saya bilang janganlah ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan seperti itu. Apakah manusia juga nanti akan makan lembaran kertas itu, duit itu ya? Tidak bisa juga. Ingat ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Diperingatkan orang kaya, siapa Pak? Ya kita semua ini kaya. Ya, kaya dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Udah nanti Tuhan yang terus memberikan peringatan buat kita semua. Jadi saudara-saudara yang dikasih Yesus, bagaimana seorang itu bisa memperjuangkan? Nah, manusia tubuh jasmani, ya memang harus berjuang. Di usia yang masih belia, usia berjuang. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mesti harus semangat. Tidak boleh tidak. Nah, ada waktunya. Karena satu waktu, kesempatan, iya, semua itu ada ritme gitu loh. Makanya ketika saya memberikan arahan, dan itu arahan pada diriku sendiri, ada ritme di mana manusia itu masih sedemikian kelola secara baik. Termasuk di dalam usia ketika dikaruniai ya berumah tangga, menikah. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, hargai itu anugerah, berkat Tuhan. Dan nikmati ritme kehidupan itu. Yang berapa kali pun saya pernah berkata bahwa sadarlah bahwa ketika kita berdampingan dengan pasangan itu satu kali yang tidur di sebelah kita itu ternyata tidak bangun lagi. Nah, sebagai manusia saya mengalami proses itu. Dan selalu saya sampaikan kepada saudara-saudara. Makanya di usia pejuang, ya saya senang ketika memberikan didikan pranikah bagi anak-anak cucu saya yang akan menikah waktu itu. Dan kapan saja selalu saya bilang, setelah nikah nanti kalian kemana? Ya, karena satu kerja di satu tempat, satu yang lain di tempat yang berbeda. Ya, saya memberikan arahan ketika belum jelas gambarannya. Tapi ketika, Pak, saya nanti mau ikuti pasangan saya. Satu contoh kayak ini ya, putrinya Pak Daud Sunoto dengan Bu Sri Sunoto Daud ini. Iya, karena suaminya berada di Bali tugas pekerjaannya. Maka saya tanya waktu itu gimana? Saya mau ikut ini nanti di sana mau nata ya, walaupun ada barangkali istilahnya rumah dinas untuk kalau masih bujang, tapi kalau sudah nikah, wah nanti mesti kos dulu, bagus saya bilang. Seperti itu. Ya mesti salah satu berpikir. Ya, seperti itu. Tidak bisa. Kemudian harus, karena sesuatu pertimbangan, ya apalagi itu bukan karena keharusan, tetapi karena ada pertimbangan untuk perolehan sesuatu, ya
harus terpisah. Padahal waktu itu berjalan singkat, 10 tahun itu singkat, 20 tahun itu singkat. Ketika dalam keterpisahan itu masih sama-sama kuat itu, begitu nanti ya mungkin perolehannya akan lebih daripada kalau tidak harus ya barangkali hijrah ke satu tempat. Tapi ketika dapat kembali bersama-sama, ya saudara yang dikasih Tuhan, sudah di dalam usia yang tentu semuanya sudah berubah. Nah apalagi kalau saya menyaksikan gini, seperti berdampingan ini Bapak Ibu Kusriadi, Bapak Ibu Theo Hertik, ya kan. Saya terus bersama ini, ya anakku Yunus Heru. Nah ini, ya saudara-saudara yang dikasih Tuhan yang Pak Hadi, Susilo. Maafkan saya tidak menyebutkan ketika saudara berpasangan tetapi yang ketok di layar ya on cam cuma salah satu, jadi saya nggak sebutkan ya saudara-saudara, kecuali yang sudah purna keluarga tentunya ya saudara-saudara. Ada yang nggak mau ya nampak di kamera karena aku durung adus gitu. Percaya dirilah ya bahwa mandi dan tidak mandi itu tidak terlalu kentara kalau di ya kamera. Ya, ada orang-orang dulu ngomong, kucing itu nggak adus ya ayu ae kok. Ngono. Sorry ya saudara, masa disamakan kucing? Enggak lah, itu kan cuman kearifan lokal. Ini kan interlokal saudara yang dikasih Tuhan. Iya, saya sebut nanti saya diprotes Pak Didik dan Bu Mimi. Ini kan yang bareng ini, sorry ya, ini yang ada di monitor saya ini sekitar berapa ini? 40 atau 50 yang 60 sekian belum masuk di sini ya. Puji Tuhan. Itu kalau Rafael Tarto, wah itu. Wah anaknya bunder-bunder kabeh kayak itu ya di depan kamera gitu ya. Puji Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ingat ini ya, nasihat firman Tuhan. Jadi luar biasa. Kita semua tahu untuk kita terima segala yang baik. Untuk apa? Kan gitu. Untuk membangun hari esokan kita. Hari esok 2 ya. Besok dan besok lagi di sana. Puji Tuhan saudara-saudara. Kita mesti berjuang untuk itu semua ya. 2 Korintus pasal 6 ayat yang ke-10. Sebagai orang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita. Sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Nih orang kaya sejati itu gini. Dan harusnya semua orang tuh begini gitu loh. Anak Tuhan yang ada di negeri perjanjian ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus ini luar biasa. Sebagai orang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita. Sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang. Kenapa? Jiwanya makmur. Orang sekaya apapun, kekayaan materinya begitu luar biasa. Tetapi kalau jiwanya nggak makmur itu nggak pernah ngucap syukur. Nggak pernah merasa puas. Nggak pernah merasa kelimpahan dalam hidupnya. Ya. Tetapi ketika saya dan saudara menghayati betul dalam hidup sebagai orang beriman. Ini anak-anak mudaku apa? Jangan ada yang merasa kemudian ya kurang pede, kurang confident karena ya saya berangkat dari keluarga biasa, kami bukan dari kota besar. Tidak perlu begitu. Ya, keajaiban kuasa Tuhan Yesus itu dinyatakan buat setiap orang. Justru kalau kita itu merasa bahwa wah aku dulu ya dari keluarga biasa, dari kota kecil, dari desa umpamanya ya. Tetapi saudara bisa berkata, aku punya Tuhan. Ya, aku bisa menikmati hal-hal yang di luar batas ekspektasiku. Tuhan bisa melakukan itu kok. Contohnya Daud itu anaknya tukang angon. Iya kan? Saudara ini kasih Tuhan. Esther itu yatim piatu dalam pembuangan lagi. Ditawan. Jadi loh. Yusuf. Saudara ini kasih Tuhan. Sempat berangkat jadi budak bertahun-tahun. Ya. Diangkat Tuhan. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Ya, saudara-saudara ini kasih Yesus.
Tetapi orang yang berjiwa makmur, sadar penyertaan Yesus yang kupegangi tangannya, kupegangi kakinya, di bawah kakinya aku bersujud itu, mampu melakukan segala perkara. Dan aku hidup ini mau berpikir untuk apa? Melakukan sesuatu ya buat yang lain. Nah saudara-saudara, makanya pola pemikiran ya, cara kerja sistem yang saya anut ini ngikuti tuntunan Roh Kudus dalam hal apa ya? Kalau kaitannya materi, dalam hal keuangan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kalau ada orang tanya, gimana Pak kunci keberkatannya yang Bapak alami dalam hidup? Ya itu, tidak selalu ya uang atau sesuatu yang ada pada saya itu saya anggap milik saya, enggak. Beberapa kali orang datang bawa persembahan, setelah saya doakan, begitu saja langsung, ini aku Bapak ya, kasih ini, aku serahkan buat kamu. Saudaraku ini kasih Tuhan, kadang Tuhan tuntun saya, tunjukkan supaya lega orang itu, buka envelope-nya. Ya, setebel apa. Ini kasih Tuhan, saya ambil selembar 2 lembar. Udah, sekarang ini aku sudah ambil ini. Dan aku serahkan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya ingat sekali waktu itu ada kerabat, saya tidak perlu sebut nama ya. Karena hasil penjualan sebuah tertentu ya, jumlah besar, beliau datang tempat ya ruang kerja saya, ruang konseling. Ya, orangnya mungkin ada hadir hari ini. Sudah berapa waktu silam. Dan saya katakan, saya doa terima kasih untuk kepercayaan ini. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, sekarang saya sebagai bagian dari keluarga, kan Anda sedang punya misi tertentu ya kira-kira. Ini, mau ditolong enggak Bapak kami ini? Iya sudah, ini izinkan saya. Untuk itu loh saudara-saudara yang dikasih Tuhan, itu kalau kita mau ya betul-betul di dalam kehidupan itu memiliki jiwa itu pribadi ya, yang makmur dalam hidup ini. Jangan malah mungkin tugas kita dititipi Tuhan, lantas kita sendiri ya menyimpan itu. Wah itu sebetulnya ya perilaku sikap seperti yang dilakukan Ahan bin Karmi bin Sabdi itu ya. Saudara yang dikasih Tuhan, yang menyebabkan kekalahan tentara Israel di bawah kepemimpinan Yosua. Itu. Dan ujung-ujungnya apa yang diterima? Tipe-tipe yang begitu kita lihat kok ya. Hari-hari ini saya memang harus menyampaikan ini walaupun di situasi seperti ini. Karena Tuhan ingin membawa kita di dalam kemakmuran hidup. Yang mau percaya dan mau menerima itu, jempol saya angkat, katakan amin. Ini saudaraku dikasih Tuhan. Kita tidak sedang berpikir, wah ini kesulitan situasi seperti ini. Itu bawaan manusia daging, manusia duniawi. Ya, alamnya makmur, gak makmur tetap aja merasa kurang. Kita bangun dalam cara berpikir yang ajaib. Ini manusia rohani yang sudah dilahirkan oleh kuasa firman. Harus beda, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya harus beda. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita baca Kisah Rasul 20 ayat 35. Silakan dibaca. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Coba itu, saudara yang dikasih Tuhan, tentu ada fasenya di perjalanan hidup kita tetap menerima dan semua yang kita terima dari Tuhan ya. Kita terima dari Tuhan. Makanya saya belajar melatih diri dari ketika saya mengawali pengabdian kepada Tuhan ya, tetap arahan saya bersandarnya kepada Tuhan. Ya, sampai kapanpun. Makanya ya saya lalui perjalanan dari proses yang sedemikian. Sampai kemudian Tuhan memberikan lebih. Ya, memberikan lebih dari apa yang saya pikirkan sebelumnya. Saya itu cuma waktu masuk di kota tercinta ini, jalankan visi misi Tuhan. Cuma saya bilang, Tuhan belain saya ya Tuhan. Karena untuk melawan rasa ketergangguan secara mental saya menghadapi ya lingkungan di mana saya dulu dilahirkan di situ. Itu bukan hal yang mudah, tolong ya Tuhan. Yang kedua Tuhan,
kami berada di tengah-tengah keluarga besar kami yang tentu sementara ini masih ya pola pandangnya beda dengan kami. Tolong ono ya Tuhan, itu saya sederhananya ngomong begitu. Saya tidak berpikir sampai seperti hari ini di ya 40 tahun silam, saudaraku. Nah, apa yang ada di dalam benak saya? Cuman itu. Tetapi Tuhan itu luar biasa. Ya, makanya saudara-saudara ada prinsip-prinsip yang saya bangun ketika kami memulai dalam pernikahan waktu itu. Sampai dalam pelayanan karena kami sepakat sehati menikah untuk melayani Tuhan. Dan untuk itu kita sandar sama Tuhan. Lucu sekali ya. Kalau secara afiliasi dengan denominasi yang berbeda sebelum ini, tapi juga kerabat juga. Kalau Natal itu dapat, ya itu baru 1 tahun sekali, hem saya, kemudian bakal celana 1. Yang pernah sampai Natal berikutnya, bakal celana masih tetap jadi bakal celana. Ya, bayangkan, kenapa? Tidak ada duit. Tapi hidup terpelihara. Begitu berjalannya waktu, saudara yang dikasih Tuhan, anak-anak berangkat besar, ya mereka diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berkuliah, selesai, melayani Tuhan semua, ya merit, ya menikah, bersama dengan pasangannya hidup, bersama keluarganya hidup, mengabdi kepada Tuhan. Aduh sudah, saya bilang suatu hari kelak, ya tentunya masih lama-lama lah, kalau boleh 1000 tahun lagi gitu ya. Satu hari saya tutup mata, saya akan berkata puji Tuhan. Ya, mengucap syukur. Loh, hidup itu seperti itu. Nah, faktanya itu saya praktekkan. Sampai hari ini anak-anak saya ngikuti jejak saya, rasanya kalau dapat rezeki itu maunya berbagi gitu ya. Mau nyalurkan ini, kalau tahu saya nyalurkan ke hamba Tuhan mana, ya mereka juga pingin ikut. Ya, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, ya itulah yang terjadi karena dari kecil ketika melihat saya nyiapin envelope ada isinya, anak-anak lihat, "Pak, itu apa?" Itu berapa kali saya ngomong ini ya, saudara yang kasih Tuhan. Dan itu khotbah, bukan khotbah, tetapi mereka lihat dan mereka lakukan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, dan saya bangga pada jemaat yang saya layani juga bukanlah jemaat yang, maaf ya saudaraku, cara berpikirnya tidak demikian. Tetapi sudah mengerti, paham. Maka gereja Kemah Tabernakel Gresik Surabaya, semua operasionalnya teratasi, tertangani. Tuhan cukupkan, tentu Tuhan pakai semua kita. Baik yang di luar Gresik Surabaya, saudara yang di berbagai tempat, ya, yang terkorelasi ini, maka saya katakan salut. Dan itulah yang selalu saya sampaikan ketika di waktu-waktu yang lalu sebelum pandemi saya sempat khotbah di tempat lain dan saya selalu katakan, sorry ya ini saya tidak terima persembahan, saya serahkan untuk pekerjaan Tuhan di sini. Kenapa? Karena jemaat yang saya layani, siapa? Anda semua. Ya, yang sudah dipakai Tuhan untuk membiayai pelayanan kami. Nah itu, bukan karena saya, duit, enggak. Tapi yang saya tahu, saudara yang dikasih Tuhan, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan oleh setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Tuhan bilang, hidup, aku kirim rezeki, aku pelihara kamu, enggak kurang cara. Enggak kurang cara. Burung gagak aja bisa dipakai Tuhan. Makanannya daging, dia disuruh ngirim daging, itu enggak masuk akal. Tapi Tuhan itu ajaib. Sampai hari ini Tuhan bisa lakukan buat kita semua. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Tuhan memberkati saudara semua dalam ibadah PA ini. Sederhana ya. Materi yang saya sampaikan tetapi mendasar dalam hidup ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami bersyukur untuk hari yang istimewa. Untuk kami sama-sama dapat beribadah dalam ibadah PA ini Tuhan. Kami dapat tuntunan dari Tuhan di-refresh kembali. Kesadaran bahwa kami masuk di negeri perjanjian untuk menerima pemenuhan dari semua yang dijanjikan Tuhan. Tidak satu pun yang tidak dipenuhi, tapi semua dipenuhi. Dan tanda-tanda pemenuhan adalah Tuhan memberkati kami, memberi rezeki kepada kami untuk kami melaksanakan seperti yang Tuhan mau. Haleluya. Sehingga kami nikmati rezeki, kami menabur benih, sehingga proses dalil ilahi ini terus berjalan sampai Tuhan datang yang kedua kali. Dan kami menikmati semua yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan memberkati semua keluarga kami ini Tuhan. Anak-anak-Mu dimanapun berada, para hamba Tuhan, Tuhan campur tangan dalam pengurapan kuasa Tuhan. Semuanya ditolong, ditopang Tuhan. Dan semua berjiwa makmur. Karena semua keberkatan di dalam negeri perjanjian ini. Yang di kota, yang di daerah, yang di desa. Sama adalah bumi yang satu yang Tuhan ciptakan untuk kami ada di dalamnya. Dan kami semua jemaat, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan menikmati dari waktu ke waktu apa yang disediakan Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kau terus mengurapi kami dan semua rekan hamba Tuhan dimanapun berada. Tuhan terus menyertai, menopang, memberkati, melimpahi rezeki. Masuk keluarga besar kami di Jakarta, yang saat ini juga harus melaksanakan ibadah secara online selama 10 hari ke depan. Kiranya Tuhan campur tangan buat hamba-Mu, Dr. Handoyo Santoso selaku Ketua Sinode Gereja kami dan seluruh keluarga besarnya, Ibu Maria Santoso selaku Sesepuh Gembala Jemaat Gereja Kemata Penanggal Jakarta. Tuhan menjaga, melindungi, menaungi dan memberkati bahkan seluruh jemaat di Jakarta dalam topangan Tuhan, bahkan jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada di bumi Nusantara ini terpelihara sempurna di dalam kasih Tuhan. Segala hormat, puji, kemuliaan kami naikkan kepadamu, ya Allah, sekarang sampai selamanya, dan rahmat berkat kasih-Mu turun atas kami semua. Dari saat ini sampai Maranatha, atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, amin, amin. Tuhan memberkati keluarga besarku dimanapun Anda berada.